Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Mateus Trisnamara, NIM saya 20120158. Nah, tutorial kali ini saya lanjut dari tutorial sebelumnya. Tutorial sebelumnya kita sudah buat kelas. Nah, pada video saat ini itu saya membuat root dari tombol login. Nah, jadi kan sebelumnya kan untuk loginnya kita masih pakai username dan passwordnya kan kita masuk dalam script, jadi kita tanam dalam script. Nah, kali ini kita hubungkan dengan database. Jadi kita untuk username dan passwordnya kita input dari database. Nah, misalkan dan bisa dilihat yang ada di tabel sebelumnya sudah kita buat, yaitu di tabel user. Nah, kita show tabelnya. Nah, di sini kan belum ada nama user, kita masukkan Trisno, passwordnya lalu admin. Nah, jadi untuk username dengan password ini kita berbasis database. Oke, nanti jadi kita tinggal login username dan passwordnya melalui database. Tidak usah tanam lagi script yang ada di tombol login ini. Jadi untuk username dan passwordnya masih pakai manual, jadi kita buat hubungan dengan database. Oke, kita lanjut. Kita klik double di tombol login. Nah, jika sudah begini, yang pertama-tama itu kita membuat library-nya dulu. Kita ketikkan using system.data.sql client. Lalu titik koma. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan modul yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita kasih komentar modul yang akan digunakan. Oke, yang pertama saya kasih privat dulu. Yang pertama itu SQL command. Itu saya beri nama dengan cmd, lalu privat dataset itu pakai ds, lalu privat SQL adapter SQL data adapter kita pakai DA, dan privat SQL data reader SQL data reader itu kita pakai RD. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas dan objek. Kita akan membuat kelas dan objek. Nah, di sini bisa dilihat untuk membuat nama kelas itu nama kelas, lalu diikuti dengan objek, lalu sama dengan new nama kelas. Bisa dilihat untuk koneksinya. Jadi kelasnya itu koneksi. Nah, koneksi, lalu objeknya misalkan itu koneksi sama dengan new nama kelas koneksi.
Oke. Lalu kita menuju ke saya lupa tutup kurung. Nah, selanjutnya kita ke area kerja tombol login. Nah, yang ini misalnya. Nah, kita double klik. Nah, dia langsung mengarahkan ke area kerja tombol login. Di sini oke, lalu kita akan membuat kelas dan objek baru. Ini saya kasih komentar dulu, membuat kelas dan objek baru. Nah, nanti kan kita ini hapus saja karena nanti kita akan buat dengan yang ini kan masih scriptnya manual untuk login. Jadi ini kita hapus saja. Oke, ya, Ctrl Z dulu. Oke, kita hapus saja. Nah, lalu di sini saya akan panggil, kita buat kelasnya SQL connection. SQL connection itu objeknya misalkan con, lalu sama dengan kita panggil objek yang di atas tadi itu con, lalu titik, kita ambil nilainya, con, koma, lalu berikutnya itu kita akan membuka. Oke, saya kasih komentar di sini, membuka koneksi dari yang sudah kita buat. Oke, lalu kita masukkan script con, ini nama objeknya, lalu dot open, ya kita membuka, titik koma, jangan lupa diakhiri dan titik koma. Lalu saya panggil yang di atas tadi itu command prompt yang pertama, command prompt atau kita pakai singkatan CMD tadi, lalu new SQL command dalam kurung kita panggil select bintang from. Oke, di sini kita panggil dan ini yang di tabelnya. Nah, dipastikan untuk nama tabelnya harus sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Misalkan di sini tb user itu huruf kecil semua, tb underscore user where ini kita masukkan sesuai dengan isi dan tabelnya. Nah, nama user kita masukkan where nama user sama dengan tanda petik 1, tanda petik 2, lalu plus, ikuti dengan nama text box. Nah, text box username ini bisa kita lihat di sini. Nah, kita properti saja supaya jangan terlalu bingung. Lalu kita arahkan kursor ke atas, kita lihat. Nah, bisa dilihat untuk namanya masih text box, masih default text box 1. Oke. Nah, ini untuk namanya itu masih text box 1. Misalkan kawan-kawan sudah ganti, pastikan untuk pemanggilan ini harus sesuai dengan nama yang sudah kita ganti. Nah, kita copy saja, kita properties, nah, kita copy, kita letakkan di sini, lalu text, lalu kita
tanda plus, kita tutup kurung tanda petik 2, lalu tanda petik 1, lalu tanda plus, kita pakai logika N. Nah, logika N ini misalkan kan username dan password. Nah, kita harus masukkan keduanya harus benar baru bisa login masuk ke halaman utama. Kalau misalkan salah satu saja itu kita menggunakan logika OR. Jadi kalau salah satu yang benar jadi kita bisa login. Nah, kita mau kan dua-duanya kan harus benar untuk bisa login. Jadi kita gunakan logika N. Lalu N itu yang kedua itu untuk ID user. ID user ini harus sesuai dengan nama yang kita buat di tabel. ID user. Oke. ID user sama dengan tanda petik 1, tanda petik 2, tanda plus. Oke. Lalu nama text boxnya. Ini kan untuk password bisa kita lihat nama text boxnya. Nah, nama text boxnya masih text box 2. Kita ganti text box 2 dot text, lalu tanda plus, tanda tutup petik 2, lalu petik 1, koma, kita panggil kelasnya yaitu con, lalu tutup kurung, lalu titik koma. Oke, di sini error. Kita lupa tanda petik 2. Oh, ini untuk mengakhiri yang ini perintah select. Lalu kita enter. Berikutnya kita panggil untuk SQL data reader-nya, kita cukup inisial rd sama dengan cmd atau prompt, lalu dot execute reader. Oke, execute reader dan tutup titik koma rd sama dengan kita baca ini itu read lalu if dalam kurung d row. Oke. Nah, di sini kan misalkan yang kita masukkan itu benar. Nah, yang kita masukkan itu di dalamnya itu kan ini kan lanjut dari script sebelumnya. Nah, misalkan password dan username yang kita masuk benarkan itu kita masuk ke menu utama. Nah, menu utamanya yang ini. Nah, ini kan menu setelah kita login. Misalkan kita loginnya berhasil, username dan passwordnya kita masukkan benar, nah otomatis dia mengarah ke menu utama. Dan ini sudah kita membuat kelas dan objek. Ini ada di video sebelumnya. Di atas ada oh ini n-nya tidak. Jadi execute reader. Nah, ini untuk kelas dan objeknya yang kita buat setelah misalkan untuk user dan passwordnya yang kita masukkan benar, maka dia akan menuju ke halaman utama. Nah, lalu kita sembunyikan, kita tambahkan di bawah itu this.hide kurung lalu close. Nah, ini misalkan loginnya berhasil. Nah, sedangkan kalau loginnya tidak berhasil, maka dia akan menampilkan perintah seperti ini. Maaf, username atau password yang ada masukkan salah. Silakan diulangi. Nah, perintah ini akan berfungsi jika kita memasukkan username atau passwordnya dengan salah atau salah satunya dengan salah, maka dia akan menampilkan perintah yang ini. Oke, jadi sekarang kita akan tes run. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita cek error listnya.
Nah, bisa dilihat no error, no warning, dan no message. Oke, sekarang kita coba run. Oke, sekarang coba saya masukkan nih username tadi apa-apa. Nah, saya gunakan misalkan Trisno 123456. Oke, misalkan saya masukkan salah password dulu, 12345. Oke, belum ada perintah. Oke, tadi untuk errornya ternyata di sini. Nah, tadi ada tanda plus, ya, Ctrl Z. Nah, di sini ada tanda plus. Jadi kita hapus saja, makanya dia ada menuju untuk logika n di execute reader ini. Kita save. Nah, sekarang kita cek lagi error listnya. Nah, error list dua pesan ini ya kita abaikan saja. Sekarang coba kita run. Oke, sekarang coba saya masukkan Trisno, lalu passwordnya salah, 12345. Nah, bisa dilihat untuk perintahnya, maaf username atau password salah, silahkan ulangi. Nah, sekarang coba kita masukkan tambah 6 untuk password yang benar. Nah, bisa dilihat dia menampilkan menu utama dari project kita, yaitu ada pinjaman, simpanan, profil, berita, dan media data. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Saya akan melanjutkan di tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.